Halo Sobat Kredibel, kembali lagi bersama saya Puja dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, di mana eh, dalam yang merupakan tugas dari PPK dalam melakukan perencanaan PBJP yang sebelumnya yaitu sudah dijelaskan bagaimana tentang mengidentifikasi kebutuhan dan menyusun spesifikasi teknis. Dan sekarang mari kita lanjutkan dengan yaitu menyusun kerangka acuan kerja. Nah, kembali eh, ke skenario awal, yaitu di mana di dalam melakukan eh, tugas yaitu Dinas Kesehatan Kota X, yaitu melakukan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan. Nah, selain memerlukan pengadaan barang atau jasa, di sini juga eh, memerlukan pengadaan jasa konsultansi. Nah, di mana di dalam pengadaan jasa konsultasi di dalam skenario sudah disebutkan, yaitu yang pertama hasil dari kerjaan konsultasi perorangan akan digunakan sebagai bahan penyuluhan pada kegiatan penyuluhan pencegahan stunting. Kemudian yang kedua yaitu outputnya yaitu berupa modul. Modul pencegahan stunting bagi ibu hamil. Kemudian eh, anggaran bersumber dari DPA Dinas Kesehatan Kota X yang senilai 30 juta dan kemudian kualifikasi dari konsultan perorangan tersebut. Nah, sekarang mari kita bagaimana menyusun kerangka acuan kerja tersebut. Nah, setelah eh, mencermati dalam skenario, sekarang kita akan menyusun kerangka acuan kerja jasa konsultasi perorangan, yaitu dalam penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil tahun anggaran 2024. Nah, yang melatar belakangi kegiatan ini seperti yang telah diutarakan sebelumnya, yaitu penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil ini merupakan hal yang sangat penting, mengingat peran utama dari ibu dalam memberikan nutrisi yang cukup untuk perkembangan janin yang optimal. Nah, dalam rangka memberikan pengetahuan dan kesadaran terhadap ibu hamil tersebut di Kota X, yaitu melalui Dinas Kesehatan Kota X pada tahun 2024 akan melakukan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil yang nanti akan dilaksanakan selama 1 hari pada tanggal 18 Mei 2024. Nah, di dalam pelaksanaan kegiatan ini membutuhkan pengadaan jasa konsultansi perorangan, yaitu berupa penyusunan modul pencegahan stunting bagi ibu hamil. Kemudian di dalam KAK itu juga berisi tentang tujuan. Tujuan dari kegiatan penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil adalah menyusun modul penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil yang meliputi pemberian asli eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak, dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, serta memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Kemudian di dalam KAK tersebut juga ada ruang lingkup, di mana ruang lingkup dari kegiatan pengadaan jasa konsultansi perorangan penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil meliputi satu, penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil. Yang kedua, penyusunan bahan tayang pencegahan stunting pada ibu hamil. Yang ketiga yaitu penyusunan bahan evaluasi pencegahan stunting pada ibu hamil. Yang keempat yaitu laporan penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil. Nah, modul bahan tayang, evaluasi dan laporan pencegahan stunting pada ibu hamil tersebut mencakup materi kebijakan kesehatan pemerintah Kota X, kemudian pemberian ASI eksklusif
pada bayi hingga berusia 6 bulan, kemudian memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, kemudian mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, yang terakhir yaitu memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Nah, kemudian di dalam KAK tersebut juga disampaikan atau dijelaskan bahwa kualifikasi dari konsultan perorangan tersebut yaitu yang pertama memiliki pendidikan minimal S1 ahli gizi. Kemudian yang kedua yaitu memiliki pengalaman yang sejenis, yaitu memiliki pengetahuan tentang stunting minimal sebanyak 2 kali. Kemudian yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari konsultan perorangan tersebut juga perlu disajikan di dalam KAK, yaitu yang pertama mengenai tugas. Nah, konsultan perorangan ini wajib menyelesaikan tugas sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup sesuai yang tertuang dalam KAK ini. Kemudian yang kedua yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab dari konsultan perorangan yaitu bertanggung jawab kepada penyedia bertanggung jawab pada penyedia jasa, bertanggung jawab kepada pengguna anggaran. Konsultan perorangan ini bertanggung jawab kepada pengguna anggaran melalui pejabat pembuat komitmen sebagai penanggung jawab kegiatan. Yang ketiga, eh, penerima manfaat. Tentu penerima manfaat ini secara khusus yaitu pejabat pembuat komitmen dan secara umum adalah ibu hamil sebagai peserta dari penyuluhan pencegahan stunting di kota X tersebut. Kemudian perlu juga dijelaskan yang merupakan menjadi output dalam eh, proses pengadaan jasa konsultasi ini yaitu adapun output yang harus dihasilkan oleh konsultan yaitu dalam bentuk modul penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil serta laporan akhir pelaksanaan penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil. Kemudian waktu yang diperlukan, yaitu waktu pelaksanaan pembuatan kegiatan adalah selama 60 hari kalender, yaitu mulai pertengahan Januari sampai dengan pertengahan Maret 2024. Kemudian kisaran biaya yang diperlukan yaitu biaya yang dianggarkan untuk jasa konsultansi perorangan penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil ini yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan ini bersumber dari DPA Dinas Kesehatan Kota X tahun anggaran 2024 sejumlah 30 juta rupiah. Demikian penyusunan kerangka acuan kerja ini disusun oleh pejabat buat komitmen Dinas Kesehatan Kota X, ditetapkan di Kota X tanggal 3 Januari 2024. Oke, sekian dan terima kasih dalam penyampaian penyusunan kerangka acuan kerja kali ini.